Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Yuniardini dengan NIM 210535614879. Di sini saya prodi dari S1 Teknik Informatika offering A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas metode penelitian saya dengan judul Switching Hybrid Rekomendasi System, Collaborative Filtering, dan Content-Based Filtering untuk rekomendasi film yang lebih baik. Untuk latar belakang, pada era modern seperti ini, perkembangan internet semakin canggih. Dengan adanya internet juga membuat platform-platform yang memudahkan kehidupan manusia pun semakin banyak dan tentunya bermanfaat. Selain internet, dunia perfilman juga mengalami perkembangan pesat, sehingga saat ini terdapat 4.132.823 judul film internasional yang diteliti oleh IMDb 2017, dan jumlah tersebut terus bertambah seiring berkembangnya waktu. Pada Disney Plus saja sudah memiliki 500 film dan 7.000 konten kreatif. Pada kesempatan kali ini saya mengambil metode switching hybrid filtering. Sistem switching hybrid filtering ini dalam sistem rekomendasi merupakan sistem yang dapat beralih antara metode satu, yaitu collaborative filtering, ke metode kedua, yaitu content-based filtering. Seperti jika sistem mungkin menggunakan collaborative filtering saat data penggunaan cukup banyak, tetapi beralih ke content-based filtering jika penggunaan terbatas. Pendekatan ini juga bertujuan meningkatkan akurasi rekomendasi dan mengatasi kelemahan masing-masing metode. Dataset yang saya gunakan yaitu dataset film Indonesia yang disediakan oleh Kaggle dan berisikan informasi rating pengguna serta informasi konten item film berdasarkan genre, deskripsi, tahun pembuatan, serta sutradara film tersebut. Untuk rumusan masalah di sini saya mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana penggunaan switching hybrid dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi list rekomendasi dibanding dengan metode yang digunakan sebelumnya. Untuk yang kedua, apakah menggunakan metode switching hybrid dapat memberikan perbaikan atau variasi yang signifikan dalam menghasilkan rekomendasi. Untuk tujuan penelitiannya juga terdapat 2, yaitu mengevaluasi pengaruh penggunaan metode switching hybrid terhadap kualitas dan akurasi list rekomendasi dibanding dengan metode yang digunakan sebelumnya. Untuk yang kedua, menyelidiki apakah penggunaan switching hybrid dapat memberikan perbaikan atau variasi yang signifikan dalam menghasilkan rekomendasi. Untuk batasan masalahnya saya memiliki 4 batasan, yaitu yang pertama saya mengambil dataset film yaitu film Indonesia IMDb dengan menambahkan ID untuk film yang digunakan berupa dataset 1273 rating film yang menggunakan atribut ID film, judul film, tahun penayangan, deskripsi, genre, rating, user rating, vote, bahasa yang digunakan, dan sutradara. Untuk yang kedua, tidak membahas metode lain selain collaborative filtering dan content-based filtering. Yang ketiga, hanya berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi dengan metode switching hybrid. 4. Tidak dapat menangani cold start problem. Untuk manfaat penelitian ada 2, yaitu mampu memberikan kemudahan untuk pengguna yang akan mencari film yang sesuai dengan keinginan pengguna. Yang kedua, memberikan kepada peneliti selanjutnya mengenai penggunaan pendekatan switching hybrid dalam menghasilkan list rekomendasi sebagai pembanding. Untuk bab 2, di sini ada landasan teori yaitu sistem rekomendasi sendiri. Lalu ada collaborative filtering. Lalu ada content-based filtering. Lalu untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan hybrid ya tadi, untuk lebih jelasnya yaitu switching hybrid. Untuk pengujian sistem rekomendasi di sini saya menggunakan 2 matriks, yaitu hit rate dan MAP.
Untuk hit rate sendiri dalam konteks rekomendasi adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa sering rekomendasi film berhasil merekomendasikan item yang tersedia kepada pengguna dalam daftar rekomendasi yang diberikan. Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi yang digunakan pendekatan top N, di mana sistem menghasilkan daftar N item teratas untuk direkomendasikan kepada pengguna. Untuk MAP-nya sendiri adalah matriks evaluasi yang umum digunakan pada sistem rekomendasi, terutama dalam konteks evaluasi rekomendasi yang bersifat peringkat atau urutan. MAP mengukur seberapa baik sistem rekomendasi dalam penempatan item-item relevan di posisi atas dalam daftar rekomendasi yang diberikan kepada pengguna. Lalu untuk K-fold cross validation ini saya jadikan algoritmanya. Untuk tujuan K-fold cross validation adalah untuk mendapatkan estimasi yang lebih stabil dan konsisten tentang kinerja model atau algoritma yang dievaluasi. Dengan melakukan evaluasi sebanyak H kali menggunakan K-fold cross validation, variasi dalam hasil rekomendasi dapat dikurangi, memberikan gambaran yang lebih terpercaya tentang seberapa baik model tersebut bekerja pada data yang berbeda. Untuk penelitian yang terkait, di sini terdapat penelitian menggunakan K-mean, TF-IDF, ICF, deep learning, K-model clustering, KNN. Untuk analisis gap-nya di sini sudah saya jelaskan. Ada yang menggunakan konten item base, ada yang deep learning gitu-gitu. Untuk kerangka berpikir penelitian, di sini ada baseline penelitian. Untuk penelitian di latar belakang dari penelitian sebelumnya diteliti oleh Hilmi Hidayat Afisiko menggunakan pendekatan metode hybrid collaborative filtering dan content based filtering dengan algoritma K-fold cross validation. Pada penelitian ini, rating item, tag, dan genre digunakan untuk dihitung dan mengukur kinerja model dengan menggunakan hit rate dan MAP agar berhasil menghasilkan top N item teratas kepada pengguna dan penempatan item paling relevan di posisi atas yang kurang relevan di paling bawah. Untuk problem dan isunya, berdasarkan baseline tersebut, masih ditemukan masalah seperti keterbatasan data, kualitas metode awal, dan keterangan pada metode pertama dalam pendekatan, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait dengan metode hybrid tipe yang lain agar mendapatkan hasil list yang lebih bagus daripada penelitian baseline. Untuk solusi yang diusulkan menggunakan penelitian pendekatan switching hybrid, di mana jika terdapat kekurangan data dibutuhkan untuk melakukan rekomendasi menggunakan metode tertentu, sistem akan berbalik ke metode lain yang dapat menggantikan atau melengkapi informasi yang kurang tersebut. Dalam hal ini, jika data yang dibutuhkan untuk melakukan rekomendasi berdasarkan metode content based filtering tidak lengkap dan tidak tersedia, sistem akan menggunakan metode alternatif. Untuk hipotesis penelitian, terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja antara sistem rekomendasi yang menggunakan metode hybrid dengan sistem yang menggunakan metode switching hybrid. Untuk yang hipotesis alternatif, yaitu metode switching hybrid, filtering, dan content based filtering menghasilkan kinerja yang lebih baik dan akurat dalam menghasilkan rekomendasi film dibanding dengan metode hybrid collaborative filtering dan content based filtering. Untuk bab 3-nya di sini terdapat 5 tahapan penelitian, yaitu kajian pustaka, pemrosesan dataset, pengembangan metode collaborative filtering dan content based filtering, pengembangan pendekatan switching hybrid, dan evaluasi. Untuk kajian pustakanya
tahapan kajian pustaka dilakukan pengumpulan dan pembahasan mengenai sistem rekomendasi film. Pada tahap ini dapat diketahui mengenai pemahaman metode, algoritma, dan juga pembahasan terkini mengenai sistem rekomendasi film. Pada tahap ini diharuskan untuk mengetahui dan menganalisis jurnal-jurnal terkait untuk mengetahui pembahasan tentang berbagai macam sistem rekomendasi. Dari situ akan diketahui mengenai sistem rekomendasi itu sendiri. Pemrosesan dataset. Pada tahap ini pemrosesan dataset dilakukan pengambilan dan pemilihan dataset yang akan dilakukan atau digunakan untuk membuat penelitian. Penggunaan dataset sangatlah penting dalam penelitian karena dapat meningkatkan hasil akurasi yang telah diteliti. Pada penelitian kali ini, dataset memiliki rating, genre, deskripsi dan lain-lain. Dataset diambil dari Kaggle dengan judul database film Indonesia. Pada dataset ini memiliki film ID, title, year, deskripsi, genre, rating, user rating, vote, language, dan director. Untuk pengembangan metode collaborative filtering dan content-based filtering, pada tahap ini dilakukan perancangan metode switching hybrid rekomendasi sistem yang akan digunakan dalam penelitian. Perancangan metode switching hybrid filtering pada rekomendasi sistem bertujuan untuk meningkatkan sistem rekomendasi yang akurat dan relevan bagi pengguna dalam menggunakan film yang sesuai dengan referensi mereka, dengan memanfaatkan evaluasi HR dan MAP sebagai indikator keberhasilan dan keakuratan sistem rekomendasi dan penggunaan metode yang lain daripada penelitian sebelumnya agar mengetahui keakuratan yang lebih baik. Lalu untuk pengembangan pendekatan switching hybrid, implementasi dalam riset ini difokuskan pada menerapkan metode switching hybrid rekomendasi sistem yang mengkombinasikan antara collaborative filtering dan content-based filtering untuk memberikan sistem rekomendasi film yang lebih baik. Dalam desain eksperimen terdapat dua variabel yang harus diimplementasikan, yaitu variabel yang diamati, yaitu dependent variable, dan yang diubah atau independent variable yang terlihat pada kasus ini. Variabel yang diamati mencakup hit rate atau HR dan mean average precision atau MAP sebagai penilaian keberhasilan rekomendasi film kepada pengguna. Sementara itu, variabel yang diubah meliputi berbagai aspek seperti metode penggabungan CF dan CBF, strategi switching, seperti parameter lainnya seperti jumlah item yang direkomendasikan. Selanjutnya, implementasinya akan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan library Surprise. Untuk evaluasinya, pada tahap evaluasi ini perlu dilakukan proses pengembangan dan pengujian keandalan sistem terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk pada metode switching hybrid collaborative filtering content-based filtering dengan keyword validation untuk rekomendasi film, di sini terdapat beberapa tahapan, yaitu untuk tahapan input, yaitu dataset atau data film. Untuk persiapan data ada data pre-processing, lalu terdapat 3 yang saya gunakan, yaitu rating, genre, dan description. Lalu untuk pemrosesannya menggunakan hit rate, perhitungan hit rate, perhitungan mean average precision, dan keyword cross validation. Untuk outputnya, tampilkan matriks evaluasi untuk mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi hybrid dengan keyword cross validation. Untuk desain eksperimennya seperti ini, dan ada langkah-langkah desain eksperimen guna evaluasi kinerja metode yang diterapkan sebagai berikut. Itu terdapat 4 langkah, yaitu untuk langkah pertama membaca dataset film Indonesia dan melakukan pre-processing data dengan memilih atribut yang akan digunakan dan menghilangkan missing value pada atribut tersebut. Untuk langkah yang kedua, menerapkan perhitungan dengan algoritma keyword cross validation dari data yang telah di pre-processing tadi.
Untuk yang ketiga, melakukan metode evaluasi pertama dengan menghitung hit rate dan mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi. Untuk yang keempat, melakukan metode evaluasi kedua dengan MAP untuk mengukur seberapa baik sistem rekomendasi dalam menempatkan item-item yang relevan di posisi atau dalam daftar rekomendasi yang berhasil kepada pengguna. Lalu untuk variabel eksperimennya, pada desain eksperimen terdiri dari dua jenis, yaitu dependent dan independent, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk dependent meliputi hit rate dan MAP sebagai penelitian keberhasilan rekomendasi film kepada pengguna, sementara variabel yang diubah meliputi sebagai aspek seperti metode penggabungan CF dan CBF, strategi switching, serta parameter lainnya seperti jumlah item yang direkomendasikan. Untuk desain implementasinya, penerapan desain ini menggunakan bahasa Python memanfaatkan pustaka seperti Library Surprise yang dieksekusi melalui data Google Colab, dilakukan pada sistem operasi Microsoft 11 yang menjalankan AMD Ryzen 5 dengan RAM 8GB. Untuk validasi sistem, validasi dilakukan dengan membandingkan kinerja metode yang diusulkan dengan metode baseline yang merupakan penelitian terdahulu yang sudah ada. Evaluasi ini dilakukan dengan pembandingan hasil metode hybrid dengan metode switching hybrid dengan penguji hipotesis H0 menggunakan p-value. Jika nilai p-value kurang maka akan ditolak. Kurang lebihnya itu yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.